Kalau menurut saya mudah. Kenapa menurut saya mudah ya? Ya contohnya begini, misalnya anak kita memiliki minat di bidang musik. Ya kita cari aja komunitas yang memiliki ya sekumpulan anak-anak memiliki minat musik. Oh, jadi langsung ke targetnya aja gitu. Benar. Sesuai dengan potensi anak. Benar. Karena apa? Agar anak ketika kumpul bareng dengan anak-anak yang lain, dia bisa berinteraksi dengan baik gitu. Dapat berkomunikasi dengan baik. Karena mereka memiliki kesenangan yang sama. Nah, tapi coba bayangkan gitu ya. Misalnya anak nih di suatu sekolah gitu. Dia akan berkumpulkan dengan berbagai macam ragam anak yang memiliki minat yang berbeda-beda. Iya, heterogen lah. Ya. Beda-beda semuanya gitu kan, gimana tuh? Nah, makanya akhirnya akan munculnya masalah komunikasi. Kenapa? Ya karena ketika antara satu anak dengan anak yang lain berinteraksi, mereka bingung mencari bahan untuk dibicarakan. Karena memiliki minat yang berbeda-beda. Dan akhirnya mereka harus ngambil jalan tengah kan. Nah jalan tengahnya ini kadang yang namanya anak, remaja itu kurang memiliki ilmunya. Bagaimana nih apa yang saya bicarakan ini tidak menyakiti perasaan orang lain misalnya. Nah ini kan anak kita belum memiliki ilmu itu gitu. Nah akhirnya makanya banyak kasus-kasus gitu ya pembulian di sekolah. Iya betul. Itu diakibatkan masalah komunikasi yang bermasalah gitu. Iya antara anak-anaknya itu Iya. interaksinya kurang Benar. bagus. Makanya kan anak di sekolah tuh senang berkelompok. Yang ini sama yang ini. Iya. Yang suka kabur sama yang suka kabur. Benar. Ketika dia melihat anak yang lain dan merasa itu bukan gaya saya gitu. Mereka kadang suka ngomongin di belakang atau nggak suka meledek gitu kan, merasa wah dia nggak asik lah, anaknya nggak asik lah, nggak sama kayak kita lah. Nah disitulah mulainya start pembulian. Nah makanya kalau saya pribadi ingin mengajarkan interpersonal skill pada anak, saya akan masukkan anak ke komunitas atau nggak lingkungan sosial yang dimana anak-anak tersebut itu memiliki kesamaan minat gitu. Akhirnya jadi anak pas dia berinteraksi, berkomunikasi hanya berbicara hal yang positif gitu. Iya, nyambung gitu ya, Pak ya. Nyambung banget. Nggak gitu. Nggak ngalor ngidul, nggak ngomongin yang mohon maaf ya, nggak ngomongin hanya drama Korea gitu kan, atau nggak makanan-makanan. Iya. Nah ini kan yang kadang orang tua nggak memikirkannya gitu. Padahal kalau kita ingin gitu anak kita sukses dalam memiliki kemampuan interpersonal skill yang baik, ya harus dipupuk sejak usia sedini mungkin. Karena apa? Jadi ketika anak nih berinteraksi dengan orang-orang yang positif gitu, anak kita akan ikut menjadi anak yang positif. Apalagi kita teruskan sampai mereka dewasanya gitu. Berarti teman yang diajak bergaul dengan kita itu sangat menentukan diri kita menjadi apa gitu ya? Pasti. Kan sampai Nabi saja berucap ya, ketika seseorang itu bergaul dengan pandai besi, dia akan tercium bau bara apinya, dan ketika dia bergaul dengan penjual minyak wangi, dia akan tercium bau wanginya. Nah di sini kita makanya harus hati-hati gitu, di mana tempat anak kita bergaul. Jadi jangan sampai anak kita bergaul sama orang-orang yang salah gitu. Karena ini berdampak sampai ke masa depannya. Nah apalagi kan orang tua yang memiliki banyak kesibukan di luar, tanpa ada controlling anaknya bergaul dengan siapa. Iya, akhirnya dia kecolongan gitu melihat anaknya misalnya berkata-kata yang buruk gitu kan. Dan orang tua malah bukannya koreksi diri, malah nyalain pihak sekolah, teman-temannya. Akhirnya anak kita nggak boleh bergaul sama siapa-siapa.
Nah ini kan nggak fair dong buat anak. Nah seharusnya kan orang tua menyadari gitu, bahwa ini tanggung jawab saya nih, menjadi mentor anak saya. Sebagai mentor kita harus ngapain nih gitu kan? Iya. Marah-marahin doang. Benar, kita nggak bisa gitu. Kita dengan anak nggak bisa hanya komunikasi satu arah. Nah, bunda sama ayah maunya begini, nggak bisa. Laksanakan. Emangnya anak kita ini pengibar bendera merah putih pas 17 Agustus gitu kan? Batu gitu. Iya, nggak bisa kayak gitu. Kita harus mengkontrol gitu anak-anak kita. Dia bergaul dengan siapa, terus bagaimana pola perilakunya anak kita gitu kan? Di rumah kesehariannya seperti apa, apakah anak kita ini dapat berkomunikasi dengan baik atau tidak. Ini juga yang saya lakukan gitu. Saya ketika melihat anak saya gitu, dia berkata-kata yang kurang baik gitu, tiba-tiba gitu ya, kepada orang lain, itu langsung saya intervensi. Nah, saya tanya, kenapa kamu kok seperti ini? Ini nggak pernah saya ajarkan loh. Siapa yang mengajarkan kamu? Akhirnya dia cerita, dia tahu dari orang lain. Ya sudah, ayah tidak mau itu diulangi lagi. Penting ya, penting. Kita harus cepat tanggap gitu. Kalau misalnya nggak cepat tanggap, yang ada itu sudah menjadi karakter udah susah ya. Udah susah. Tiba-tiba kok begini dong. Ngomongnya toksik lah atau misalnya apa-apa, sama orang tua nggak sopan gitu kan. Begitu. Kalau saya dengan anak saya bisa marah dengan anak saya kalau anak saya ini tidak memiliki etika. Itu yang terpenting. Tidak memiliki adab, apalagi ke orang lain. Saya bisa marah besar ya. Kalau dia masih males belajar gitu ya, baca buku, saya masih oke lah. Itu bukan hal yang prinsip buat saya. Tapi kalau udah masalah etika, adab, jangan main-main. Karena itu interpersonal juga. Iya, itu interpersonal skill yang kalau anak kita tidak memilikinya, dia akan bermasalah di masa depannya. Nah, makanya di sini kita jadi orang tua jangan mau menyerahkan mempelajari ilmu interpersonal skill ke orang lain. Karena orang lain ini tidak memiliki tingkat kepedulian yang tinggi seperti orang tuanya. Nah, orang tua ini kan yang pernah kita bahas sebelumnya, itu harus bisa menjadi filter bagi anak. Jadi kita bisa mengkontrol gitu apa yang anak ucapkan, katakan, kita bisa melihat gitu. Tapi kalau orang tua nggak pernah hadir, ya bagaimana tuh? Dan anehnya gini, orang tua kebanyakan seperti ini ya, mereka fokus dengan peraihan anak itu secara keilmuan, misalnya matematikanya berapa, itu fokusnya di sana. Fokusnya kebanyakan sih ke situ, Mas. Nah itu yang bermasalah. Padahal seperti interpersonal skill ini jarang ya diperhatikan gitu, maksudnya anak ini sopan santunnya seperti apa. Iya, gitu. Benar. Gak apa-apa lah gitu katanya. Malah harusnya kebalik ya Pak. Gitu. Iya. Harusnya akhlaknya dulu atau misalnya tutur dari tata keramanya dulu baru ke akademik mungkin seperti itu. Iya benar. Jadi adab ini kalau menurut saya ya itu ilmu yang bukan hanya kita tahu, tetapi ini yang harus kita praktekkan. Kita tidak bisa gitu mengajarkan tentang ilmu ini hanya sekedar anak suruh menghafal. Iya, enak nih buku interpersonal skill ya. Nggak bisa. Harus bisa gitu ya. Nggak bisa. Iya. Terus nanti besok mau ujian gitu. Nggak bisa. Ini harus dipraktekkan gitu. Jadi kita bisa melihat anak kita ini memahami nggak ilmu ini gitu. Ketika anak nggak memahami, ya kita jadi orang tua harus mau memberikan masukan. Effort gitu. Nah, makanya di sini orang tua harus menjadi mentor gitu. Bagi anak-anaknya nggak mungkin gitu kita dapat memberikan atau mengajarkan ilmu ini tanpa keterlibatan kita sebagai orang tua, karena orang lain juga mungkin mereka memiliki kesibukan yang mereka sendiri gitu. Kalau untuk anak kita ya mungkin sebagian kecil aja dari waktu yang mereka miliki yang diberikan kepada anak kita. Tetapi siapa yang mau menyentuh ilmu interpersonal skill ini gitu? Kalau bukan orang tuanya.
Berarti tanggung jawab ada orang tua Pak. Pak, Bu. Jadi ternyata interpersonal skill ini sangat penting untuk masa depan anak. Pasti. Oke, terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Dan jangan lupa kalau misalnya ada ditanyakan, silahkan langsung tanyakan saja di bawah ini di link deskripsi sudah ada semuanya, ada email dan kawan-kawannya. Silahkan langsung saja komen, subscribe, nyalakan notifikasinya, dan jangan lupa sampai bertemu dengan kami di Bionutrition selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.